Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja pada sesi ini terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini. Jangan lari ke Alkitab ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, shalom. Ya, semoga menyenangkan, Bang Pendi. Oke, siap. Tunjukkan kepada kita Tuhan yang satu itu yang bagaimana. Di dalam versi mana dulu, Bang Pendi? Versi abang, versi agama abang. Tuhan yang satu. Kalau dalam Islam, versi Islam ya Tuhan ya satu, Bang Pendi. Ya, yang mana? Yang Tuhan mana? Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, yang mana? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar itu yang mana? Bang Pendi kan mantan Muslim. Jangan tanya, jangan. Tidak ada hubungannya saya dengan mantan Muslim. Pertanyaan saya, siap, Bang yang Pendi. mana Siap. Allahu Akbar itu? Yang mana? Allah itu tidak bisa dilihat, Bang Pendi. Ya, yang terus kamu bilang dia Maha Besar, yang mana besarnya? Allah membilang dirinya itu besar dan kuat itu ya melalui Al-Quran, Bang Pendi. Enggak, yang mana dia? Yang mana? Jangan Ya, kamu ada, paksakan, tidak bisa dilihat. jangan Kalau kamu yang bisa paksakan dilihat itu sesuatu bukan yang tidak sifat ada, Tuhan. kamu jadikan ada. Tuhan itu, Bang Pendi, kan maha kuasa. Iya, Dia yang nggak mana perlu Tuhan yang maha menunjukkan kuasa kuasanya. itu yang mana? Tuhan yang maha kuasa itu yang mana? Tuhan yang menciptakan bumi, langit. Iya, yang seluruh mana? isinya. Yang mana pribadinya itu yang mana? Kalau udah kelihatan itu makhluk, Bang Pendi. Makanya Yang setiap Tuhan setiap yang udah tidak kelihatan itu yang mana yang kamu maksud? Jangan yang tidak ada kamu jadikan ada, kamu buat ada. Pasti ada Tuhan. Iya, Bang yang Pendi. mana? Kalau Yang ya coba tunjukkan yang mana? Yang mana? Tuhan, Bang Pendi, Tuhan. Yang namanya Tuhan, Bang Pendi, tetap nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu makhluk. Iya, yang mana Tuhan yang tidak kelihatan itu yang mana? Yang namanya yang nggak kelihatan berarti nggak bisa disebutkan, Bang Pendi. Dia tetap ada. Jadi Sebelum yang manusia tidak ada, yang tidak Tuhan udah ada. Jadi yang tidak kelihatan namanya Tuhan. Gimana, Bang Pendi? Gimana? Yang tidak kelihatan namanya Tuhan. Ya nggak semuanya, syaitan juga nggak kelihatan. Belum adanya bumi, Tuhan udah ada. Bang Iya, Pendi. yang mana? Coba kamu tunjukkan kepada saya yang mana. Saya nggak bawa Al-Quran, nggak bawa Turun dulu. apa. Kalau tidak ada turun dulu, nanti kamu naik lagi. Memang ternyata klaim-klaim mereka ini sangat berbeda-beda gitu, karena itu menunjukkan ketidakkonsistenan mereka dalam mempunyai informasi dan data yang valid gitu, valid gitu kalau kata siapa? Valid. Oh my goodness. Valid. Oh my goodness, valid. Nah, gitu ya kan. Jadi karena tidak ada data pendukung yang benar-benar pasti, mereka sebenarnya sangat meragukan sekali di dalam data mereka. Ya, jadi mereka tidak bisa memastikan satu data yang mereka sampaikan itu adalah full atau benar-benar nyata dan benar-benar itulah yang data yang benar, tidak. Bahkan apa yang disampaikan oleh Menahem Ali sendiri sebelumnya itu sudah bertentangan juga dengan data yang dia bawa itu, yang di dalam terakhir yang dia bilang bahwa sebelumnya dia akan mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati ya gitu ya. Tetapi di dalam setelah dia membaca lagi ternyata berbeda pendapat lagi ulama-ulama mereka gitu. Bahkan ulama terdahulu, bukan hanya yang tahun di abad 20, tahun 19 berapa tadi, 60 berapa dia katakan itu. Bahkan ulama yang jauh sebelumnya juga mengatakan itu Yesus itu benar mati. Nah, di beberapa orang ya memang mengakui ya, termasuk di akun TikTok mengakui bahwa Yesus itu mati. Salah satu akunnya boleh di dalam TikTok namanya The Truth. The Truth itu mengulas itu. Dia mengakui bahwa Yesus itu sebenarnya mati gitu. Cuman yang diserupakan adalah kematiannya gitu. Bukan dia tidak mati, bukan orang yang diserupakan. Nah, pendapat-pendapat seperti ini yang membuat mereka itu sebenarnya galau hingga mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan secara full apa data yang mereka pegang. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dan juga saya ingatkan sebelumnya ya, silakan nantinya teman-teman membaca dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10 supaya kita sama-sama bisa memahami alurnya pada ayat 11 sampai ke-15. Karena pada ayat 1 sampai 10 itu adalah perihal kebangkitan Tuhan Yesus, yang membuat ya para penjaga pada waktu itu menjadi terheran-heran. Makanya mereka membuat sebuah keputusan untuk memberitahukan hal itu kepada imam-imam kepala. Nah, mari kita baca dari ayat yang ke-11.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas ya, para serdadu ya yang berjaga di situ, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika mereka memberitahukan hal itu kepada para imam kepala, yang dikatakan oleh para imam kepala sebaliknya, ya, kamu katakan bahwa para muridnya lah yang mencuri ya tubuh itu, dan nanti kalau kamu ada masalah apa-apa didengar oleh wali negeri, nanti kami akan bicara. Jadi ini ada dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada juga orang-orang di luar sana yang sampai sekarang ya, bahkan tadi juga sudah kita lihat satu pemaparan, orang-orang yang tidak mempercayai perihal Yesus yang disalib, perihal Yesus yang mati dan juga bangkit. Tetapi itu kan kembali kepada masing-masing orang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sudah sekian lama ya, sudah sekian lama Bapak Ibu, upaya-upaya untuk menutupi kebenaran itu telah dilakukan. Contohnya pada ayat yang sudah kita baca sama-sama ini, dipaparkan secara terang benderang oleh Alkitab bahwa yang terjadi kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kabar apa yang disiarkan? Ya, kamu katakan murid-muridnya ya mencurinya. Nah ini Bapak Ibu, ini kan beda sekali ya. Jadi perihal saudara-saudari yang non-Kristen, yang kemudian tidak percaya perihal kebangkitan ataupun perihal Yesus yang disalib, sebenarnya Bapak Ibu semuanya kalau kita kembali pada Alkitab ya, di dalam ayat ini ya, imam-imam kepala ini kan bukan satu frekuensi dengan Tuhan Yesus ya. Mereka berseberangan Bapak Ibu ya, imam-imam kepala dengan Tuhan Yesus ini berseberangan sekali. Dalam hal pengajaran berseberangan sekali. Nah, imam-imam kepala ini menyadari betul siapa yang disalibkan pada waktu itu ya, siapa yang dikuburkan pada waktu itu. Mereka tahu Bapak Ibu, itu adalah Yesus. Makanya ketika serdadu-serdadu ini memberitahukan hal itu kepada mereka, ya mereka tahu ya, alasan yang paling tepat adalah katakan saja karena Yesus punya murid, jadi bilang saja para muridlah yang mencurinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita memang tidak bisa memaksakan orang-orang yang non-Kristen ya, yang tidak percaya kepada apa yang kita imani, itu silakan-silakan saja. Tetapi manakala ada upaya-upaya untuk mereka menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita imani, ya Bapak Ibu silakan saja tunjukkan ayat-ayat ini, karena hal-hal seperti itu sudah jauh-jauh waktu diberitahukan oleh Alkitab, dan sudah jauh-jauh waktu itu dilakukan oleh imam-imam kepala. Nah, jadi jelas ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi perihal yang tadi sudah kita dengarkan ya, memang saya lihat Bapak Ibu ya, beberapa orang yang nampaknya sering sekali melakukan pembahasan perihal Alkitab itu, ya memang kalau kita dengar yang satu bicaranya A, tiba-tiba Bapak Ibu oleh oleh orang yang berbeda nanti bicara topik yang sama, itu sudah beda ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi memang datanya itu sepertinya sumbernya tidak sama ya, dan itulah ya, karena ini kan upaya-upaya untuk seperti yang dilakukan di sini, menutupi kebenaran, menutupi hal yang sesungguhnya sudah terjadi tetapi kemudian dianggap tidak terjadi, sehingga masing-masing akan dibuat versinya, akan dibuat upayanya untuk bagaimana itu ya bisa seolah-olah tidak pernah terjadi, tidak pernah benar dan sebagainya. Jadi perihal orang-orang yang non-Kristen yang sampai saat ini seperti yang kita lihat kemarin itu ya, Bapak Ibu ada satu video kemarin yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di sesi sebelumnya. Ada orang yang membahas Alkitab dan mengatakan bahwa saya tidak percaya kalau Yesus itu disalibkan. Lalu dia membuka di dalam beberapa ayat Bapak Ibu, tetapi kemudian apa yang dia lakukan itu justru ya membuat dirinya malu sendiri. Kenapa begitu? Karena ternyata ayat itu justru bicaranya yang lain Bapak Ibu. Ya.
Jadi dia berkata bahwa sebelum peristiwa penangkapan Yesus itu, Yesus menanggalkan jubahnya, ya, lalu kemudian mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu dia bukalah di dalam Injil yang lain, ya, di dalam kitab Markus, ya. Lalu kemudian dia bilang bahwa oh, ada seorang muda yang memakai kain lenan. Nah, padahal Bapak Ibu bisa melihat lebih lengkap, ya. Jadi apa yang dipaparkan di dalam kitab Yohanes dengan dipaparkan dalam kitab Markus, itu kan ada alur yang saya jelas sebenarnya. Kalau dalam kitab Yohanes itu dipaparkan Yesus mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Sedangkan dalam Markus itu ada seorang muda yang sedang mengikuti dia. Dia itu adalah Yesus. Tetapi yang disoroti oleh si orang ini adalah seorang muda yang memakai kain lenan. Nah, ini kan beda sekali Bapak Ibu, ya. Mengikatkan, memakai itu kan dua hal yang berbeda. Nah, ini untuk lebih lengkapnya silakan saja nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian melihat di sesi video kita sebelumnya. Ini saya hanya mengingatkan saja, membuat sebuah mengenai banyaknya orang, ya, di luar sana yang non Kristen yang tampaknya juga hobi, ya, melakukan pembahasan perihal iman kita, dan itulah, ya, ciri khas keistimewaan iman Kristen. Jadi terima kasih Bapak Ibu, mari juga terus suarakan perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia, karena beberapa waktu ini Bapak Ibu channel kita ini juga sedang fokus, ya, melihat perihal toleransi, dan kita akan terus bersuara, tetapi sambilan kita melihat dinamika-dinamika yang terjadi perihal seputar iman Kristen.